disampaikan diutus Allah itu Rasulullah menemui dua golongan manusia. Masih ingat dua golongan kemarin? Yang pertama, wa minhum man adolala, yaitu orang yang menerima dengan iman, petunjuk yang benar itu dengan iman. Dan inilah orang-orang yang bisa menempuh jalan pulang karena dia menerima petunjuk yang benar itu melalui iman. Akhirnya akal dituntut harus beriman ke hati. Golongan kedua, minhum man haqqat alaihi adolala, yaitu orang-orang yang menerima petunjuk kebenaran itu, dinul haq itu melalui akal. Akhirnya dia memaksakan iman, hatinya beriman ke akal. Dan orang-orang inilah yang berketetapan ke dalam kesesatannya yang dianggap sudah benar. Jadi untuk menerima dinul haq ini dengan masalah penciptaan kita sambil ngulang karena dolar kita berani ada dolar kita santai juga. Kalau kita mau kaji-kaji di rumah dikaji, digali. Kalau digali akan ada pertanyaan. Satu pertanyaan itu akan melahirkan 10 pertanyaan lagi. Jadi Allah, Zatullah itu kan dari tiada, dari semua belum ada. Hanya kesendiriannya Zatullah itu ingin dikenal. Ingin dikenal. Cak mana cara dia dikenal? Dia harus nyata, harus terlihat. Tidak. Ini keberadaannya ini tidak nyata, tidak terlihat. Untuk dikenal harus nyata, harus wujud. Cak mana pengen wujudnya? Zatullah ini, Zatullah menzohirkan dirinya ke Nur Allah. Jadi Nur Allah itu wujud dari Zat Allah. Sudah terlihat belum? Belum. Nah, cak mana biar dia terlihat? Kemudian Nur Allah ini menzohirkan dirinya pula ke Nur Ahmad. Nur Ahmad. Jadi Nur Ahmad itu adalah wujud dari Nur Allah. Nur Allah wujud dari Zat Allah. Sudah terlihat? Belum. Belum terlihat. Tapi apakah dia sudah berwujud hamba? Yaitu berwujud makhluk? Sudah. Tapi belum berupa. Sudah berstatus makhluk, tapi belum punya wujud, belum punya rupa. Cak mana biar punya wujud dan punya rupa, maka Nur Ahmad ini menzohirkan dirinya ke Nur Muhammad. Lalu dari mana datangnya ruh itu? Dari mana datangnya jasad ini? Kalau jasad dari Nur Muhammad, kalau ruh dari Nur Ahmad. Nur Ahmad ini ruhullah, sifatnya qadim, kekal, tidak mati. Jadi ruh-ruh yang ada di malam ini, yang duduk di sini, yang terkubur dalam jasad-jasad ini kekal, tidak mati, tidak mengalami kematian. Yang mengalami kematian, yang mengalami masa, usia, batasan, itu barang-barang yang baharu. Jasad ini barang baharu namanya. Datangan, barang-barang datangan. Artinya siapa yang kembali? Ruh yang kembali ke asal. Maka kita dituntut mengusul asal usul. Dari mana jalan kita datang, itulah jalan kita balik. Yang mana nak tahu jalan balik, jalan datang dia tak kenal, tak tahu. Mak mana nak menuju yang tempat kita balik, jalan ke sana kita tak tahu.
Nah inilah gunanya kita bermanfaat. Banyak sebagian dulu-dulu kita ngomongkan ini bid'ah, tidak ada. Rasulullah tidak mengajarkan sesuai batasan pengetahuan mereka. Ini sudah dijelaskan ke Sayyidina Ali. Hanya saja waktu zaman itu mungkin bukan makrifat nama kajian, bukan tasawuf kajian. Kan dulu tak kata istilah fikih, tauhid, tariqah, mana ada itu. Semakin di sini karena keintelektualan para ulama waktu itu mulai dicari bahasanya, ini dicari nama-namanya. Jadi bukan tak kata. Lebih bijaknya waktu belum ketemu itu lebih bijak ngomong, jangan ngomong tak kata. Rasulullah dan para nabi itu termasuk Rasulullah diturunkan untuk mengingatkan. Karena kita ini begitu keluar dari rahim itu lupa. Mata batin yang selama ini melek, begitu keluar dari rahim buta, sakit mata. Maka diturunkanlah diutus para nabi dan rasul untuk menyembuhkan penyakit mata itu. Biar tahu dengan diri, diingatkan diri itu siapa, dari mana, nak kemana, gitu kan? Nah, orang-orang yang sudah melek matanya, maka dia akan melihat jalan, dia akan melihat jalan pulang, dia akan melihat siapa yang dituju. Kita bicara selagi di dunia nih, dia akan bertatap-tatapan dengan Tuhannya, dengan Sang Penciptanya, dengan asal usulnya. Kita bukan bicara mati, kita bukan bicara mati, kaget mati, bukan. Kita bicara saat ini, waktu ruh dan jasad masih terhubung, masih bersatu. Ini yang kita bahas. Jangan kita tidak berbicara nanti surga, nanti neraka, nanti banyak pahala, nanti itu nanti tak jelas, tidak jelas. Kita perjelas di sini. Pahala yang mana? Di sini kita belajar ma'rifat. Kata Allah, jangan tergantung kepada makhlukku. Tergantunglah satu-satunya hanya kepadaku. Jadi kalau kita beribadah, sholatnya udah tinggal semata-mata karena surga, hati-hati. Allah Maha Cemburu. Ruh pun akan menyingkarakan kita. Dan hati-hati juga dengan ruh. Karena selama ini kita hanya fokus batin, zuhir, nak belajar zuhir itulah. Nak wangi, nak bersih, nak zuhir itulah pokoknya. Batin bukan ditiada tapi tidak sadar kalau ini sebenarnya oncaknya nih dalam ini, maka kamu pacak berjalan, maka bisa melihat, maka itu dalam ini. Nah, kenapa selama ini lalai? Selama ini lalai. Kalau selama ini kita mengkaji batin itu mengkaji zohir, hati-hati, kecewa itu sudah pasti. Hanya kita tertutup oleh sifat basaria, hanya kita merasa memiliki, kita mengaku-ngakui. Kalau kita sudah merasa memiliki, hati-hati kecewa. Mana Devi? Apa cerita kita mana? Devi hilang motor. Motor ADV misalnya. Baru. Kecewa kan? Kecewa. Sekarang Sugeng hilang motor dengan motor yang sama, harga sama baru menit. Kecewa tak ada yang soleh. Karena punya Sugeng kan? Karena Devi tidak memiliki motor itu.